Ar-Rayyan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kembali diperjumpakan di tempat ini dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui wasilah majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang begitu besar, karena Allah memilih kita untuk datang menghambakan diri di hadapannya. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua dalam menjalani kehidupan dunia, terlebih nanti kehidupan akhirat kelak. Para ikhwah sekalian, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita kembali melanjutkan materi kita pada kitab Safinatun Najah, ya, yang dibahas atau disyarah oleh Salim ibn Abdullah ibn Sumair al-Hadrami al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, para ikhwah sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada bulan Rajab. Ya. Bulan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bulan suci. Ya. Allahu Jalla wa Ala mengatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, ya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bahwasanya ya, bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, dalam ketetapan semenjak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan tersebut. Jadi 4 bulan haram itu kita dilarang keras untuk menganiaya diri kita sendiri. Ya, dilarang kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Karena di bulan itu, di bulan 4 Hurum ini, semua dosa yang kita lakukan itu akan berlipat ganda dosanya. Ya, dan sebaliknya pun demikian. Pahala yang kita lakukan di bulan tersebut itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlipat ganda. Ya, dan bulan itu yang 4 itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim. Rasul mengatakan az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Bahwa setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak awal menciptakan langit dan bumi. Sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, di antaranya arba'atun hurum, ya, ada 4 bulan, salasatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan 11, bulan 12, kemudian Muharram, bulan 1. Ya, kemudian Ar-Rajab. Yang keempat adalah Rajab. Dia menyendiri. Mudaralladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Dia berada pada pertengahan antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Jadi Rajab termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
diharamkan bagi umat Islam untuk menzalimi diri mereka di pada bulan-bulan tersebut. Artinya dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesempatan besar kita di bulan Rajab ini untuk melakukan segala amal kebaikan. Ya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pada bulan ini tidak ada kekhususan ya untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Rajab. Ya, tidak ada kekhususannya. Tidak ada dalil-dalil khusus yang muncul pada kekhususan bulan Rajab. Tetapi dalilnya secara umum untuk kita melakukan amalan soleh. Ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, ya, tidak terdapat riwayat yang sahih yang layak dijadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus, ya. Juga tentang puasa di dalamnya. Ya, puasa di hari tertentu, sebagaimana ada orang yang meyakini bahwasanya ketika kita berpuasa satu hari pada bulan Rajab, maka kita akan terbebas dari api neraka. Ya, kan ada hadis yang seperti itu bunyinya. Hadisnya hadis palsu. Iya. Hadisnya seperti ini, ya. Dari Anas ibn Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma thalatha ayyamin min Rajab kataballahu lahu siyama syahr. Siapa yang berpuasa pada bulan Rajab 3 kali, ya, 3 puasa pada bulan Rajab, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya puasa setahun penuh. Nah, ini hadis palsu, ya. Hadis palsu. Lanjutannya, wa man shoma sab'a ayyam min Rajab aghlaqallahu sab'ah abwab minan nar. Barang siapa yang berpuasa 7 kali, ya, pada bulan Rajab ini, 7 puasa pada bulan Rajab, maka Allah akan menutup baginya 7 pintu dari neraka. Ini hadis palsu. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Al-Jauzi Al-Mawdu'at, ya, dan Abu Syekh dalam As-Shawab, ya. Dihukumi sebagai hadis palsu. Ya. Banyak ulama yang mengatakan demikian, bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Di antaranya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan juga hadis palsu. Ya, Suyuti, Imam Suyuti, Ibnu Arraq dan Imam Asy-Syaukani. Ya, pada sanad Ibnu Al-Jauzi terdapat 2 rawi yang ada pada hadis ini, ya, yaitu Aban bin Abi Ayyashi dan Amr bin Al-Azhar. Ya. Penilaian ulama tentang Aban ini, seorang perawi dalam hadis ini, bahwa ulama Syu'bah, ya, Syekh Imam Syu'bah bin Hajjaj pernah berkata, ya, ini ulama besar juga, dia berkata, aku berzina lebih aku suka ketimbang meriwayatkan hadis dari Abban, saking parahnya. Ya, saking parahnya periwayatan Abban ini. Kemudian Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Daruqutni berkata, hadis ini matruk, atau periwayat Abban ini matruk, artinya ditinggalkan hadisnya. Jadi tidak boleh kita beramal pada hadis-hadis palsu. Iya. Jadi para dai, para muballigh, kita sampaikan bahwa kita ketika berucap, perkataan kita menjadi hujjah di kalangan masyarakat. Maka hati-hati dalam menyampaikan sebuah dalil, ya, dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jangan berani untuk berkata sebelum kita mencari kebenaran dari hadis tersebut atau riwayat-riwayat tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, pada bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Iya, perbanyak. Mulai sedekah, ya, puasa, salat lail kita, salat duha kita, semua amalan soleh, ya. Semoga kita dengan amalan soleh ini menjadi kebiasaan yang kemudian kita tidak enak kalau tidak melakukannya lagi. Apatah lagi kita ini sudah sejak awal berancang-ancang
untuk melakukan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai kita pas masuk bulan Ramadan awalnya kita tidak punya latihan. Ya sama mungkin halnya ketika kita mau main futsal, mau main bulu tangkis misalnya, tidak ada pemanasan, terkadang salah urat. Ya, terkadang keselio, terkadang sampai fatal kalau tidak ada pemanasan. Ya, bulan Ramadan ketika kita menyambutnya tidak ada persiapan-persiapan amalan soleh yang kita biasakan, ya, saya rasa mungkin kita akan merasa berat untuk melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan kesempatan besar untuk kita melakukan amalan soleh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, tinggal 1 bulan lagi kita lewati masuk Ramadan. Iya. Kurang lebih 56 hari lagi atau 54 hari lagi, ya, kurang lebih. Hari ini sudah tanggal 6 Sya'ban, 6 Rajab. Ya. Jadi kurang lebih 54 hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Jadi khos kalian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari mempersiapkan diri agar bisa memasuki bulan Ramadan dengan semangat melakukan amalan soleh sejak bulan Rajab ini. Ini kesempatan besar kita berada pada bulan haram yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Ya, beberapa pekan yang lalu yang sempat kita tidak sempat untuk melakukan ta'lim disebabkan sesuatu dan lain hal. Ya, libur mungkin, ya, waktu libur santri-santri kita liburkan juga ta'lim. Kemarin juga persiapan tablik akbar yang menyibukkan sehingga kita tidak sempat untuk melakukan ta'lim rutin kita. Alhamdulillah malam ini Allah memberikan taufik, ya, kita melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang diperselisihkan oleh ulama tentang bagaimana hukum bermazhab. Ya, bagaimana hukum bermazhab. Ya, karena pihak yang mengatakan tidak boleh bermazhab atau melarang secara keras tidak boleh bermazhab, artinya orang yang bermazhab berdosa. Ya. Itu dibantah oleh pihak yang menyatakan bolehnya bermazhab. Ya, boleh bermazhab. Para ulama kebanyakannya memilih boleh untuk kita bermazhab. Karena ada juga yang mewajibkan bermazhab, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan atau melarang untuk bermazhab. Ya, syubhatnya, ungkapan mereka yang mengatakan tidak boleh bermazhab, satunya adalah karena Al-Quran dan As-Sunnah itu yang kita pegang. Tidak boleh mendengarkan perkataan-perkataan para mazhab, imam mazhab, karena dia manusia biasa. Nah, ini kan syubhat. Jadi langsung saja kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak usah mengikuti imam karena dia juga manusia biasa. Ya, jawabannya, ketika para imam yang kita anggap manusia biasa banyak salahnya dibandingkan kita yang akhir zaman ini, siapa yang paling banyak salahnya? Ya, kewaraannya, ya, kesolehannya, kecerdasannya jauh di atas kita saat ini. Ya, orang-orang yang baru kemudian memahami sedikit bahasa Arab, baru kemudian memahami sedikit syariat, ya, ilmu-ilmu fikih, sudah berani untuk kemudian berargumen seperti ini. Ya, itu dibantah oleh yang membolehkan untuk bermazhab. Seakan-akan mendikotomikan antara Al-Quran dan As-Sunnah dan para imam, pendapat para imam. Dibedakan. Jadi seakan-akan ini berbeda. Padahal jemaah sekalian, para imam mazhab ini itu mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Jadi caranya untuk menggelincirkan kita, dia seakan-akan membedakan. Kita digiring pada pemahaman bahwa pendapatnya ini juga, ya, tidak boleh diambil. Kita lebih baik ambil Al-Quran Sunnah. Ya, mendikotomikan, tidak boleh seperti ini.
Ya, dan sudah dibantah oleh imam madhab. Ya, kalau misalnya dia mampu untuk berijtihad, ya mungkin dia hanya sendiri, tetapi imam-imam madhab ini ratusan ulama di dalamnya, ribuan ulama yang kemudian melanjutkan madhab hingga saat ini. Ya, tidak boleh langsung kita mengatakan tidak boleh bermazhab. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, syubhat yang mereka lontarkan bahwa para imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad melarang untuk taklid kepada mereka. Kan ada ungkapannya ya, para imam jangan kalian mengikuti saya, taklid secara penuh kepada saya. Ya, perkataan-perkataan ini jamaah sekalian, ya, maksudnya untuk apa? Dan ditujukan untuk siapa? Perkataan-perkataan para imam mengatakan jangan ikut saya, jangan taklid kepada saya. Misalnya Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan la yahillu li ahadin an yaqula maqalatana hatta ya'lama man min aina kulna. Kata beliau, tidak halal bagi seseorang untuk berucap atau mengatakan apa yang kami katakan sampai dia mengambil atau mengetahui dari mana kami mengambil perkataan itu. Jadi ungkapannya Abu Hanifah juga bilang, lihat Al-Quran, jangan ambil perkataan saya, lihat kepada Al-Hadis. Ya, ini syubhat-syubhatnya dia, karena perkataannya Muhammad Abu Hanifah seperti itu. Jadi kita merujuk saja ke Al-Quran, hadis saja, tidak usah ikut sama dia, tidak boleh taklid sama para imam. Ya. Kemudian perkataan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Ketika hadis itu benar, sahih, maka itu madhabku. Ini kan perkataan Imam Syafi'i, tidak usah taklid kepada aku. Ketika ada hadis, maka ikut pada dia. Ya. Di perkataan lainnya Imam Syafi'i mengatakan, la tuqallidni. Janganlah kalian mentaklid kepadaku, mengikut kepadaku. Fi kulli ma aqul, setiap apa yang aku ucapkan. Wanzur fi dzalika li nafsik fa innahu dinun. Maka lihatlah masalah itu, telitilah, analisalah berdasarkan ilmumu, karena itu adalah agama. Lihat kepada Al-Quran, lihat kepada hadis. Ya, karena itu adalah agama. Jangan ikut perkataanku. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi lain lagi Imam Syafi'i mengatakan, la hujjata fi qauli ahadin duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kasur. Tidak ada hujjah perkataan semua makhluk. Ya, semua orang tidak ada hujah perkataannya kecuali perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kasur. Ya, meskipun ya perkataan itu banyak yang memilihnya. Ya. Banyak orang yang berserikat tentang sebuah hujjah, sebuah perkataan, dan satu ungkapannya Nabi menjadi hujjah, bukan perkataan yang banyak itu. Perkataan Imam Syafi'i. Jadi merujuk kepada hadis saja. Jangan taklid kepada imam-imam mazhab. Ya. Imam Malik juga mengatakan, kullun yurad illa sahibi hadza al-qabr. Setiap sesuatu ditolak, ya, illa sahibi hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Ya, Imam Malik kan di Madinah. Ya, dia imamnya ahlu Madinah. Ya, imamnya Madinah. Dia berkunjung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tidak ada sesuatu yang diterima dari perkataan kecuali perkataannya yang pemilik kubur ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud, yaitu Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallidanna Malikan wala al-Auza'i wala an-Nakhai wala ghairihim wa khudhil ahkama min haitsu akhadhu min kitabi was sunnah. Jangan engkau mengikut kepadaku, ya, Imam Ahmad, ya. Jangan engkau taklid kepada Imam Malik. Jangan kamu taklid kepada Auza'i, An-Nakhai dan selain daripada mereka. Ambillah hukum
dari apa yang mereka ambil hukum tersebut dari kitab dan as-sunnah. Ini syubhatnya orang yang melarang bermadhab, karena para imam mengatakan demikian. Imam mazhab mengatakan demikian, jangan taklid kepada aku. Sehingga mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, tidak usah ikut perkataan mereka. Jadi kita beragama sesuai kita yang memahaminya. Iya, kembali kepada sunnah. Pertanyaannya, mampukah kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dengan sesuai pemahaman yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis? Ya, padahal para ulama jamaah sekalian itu mereka bersanad. Para tabi'in mendengar periwayatan hadis, mendengarkan maksud daripada hadis itu dari sahabat langsung. Sahabat kan dari Nabi, langsung dengar. Ya. Kemudian tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, murid-muridnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mendengarkan langsung dari tabi'in, dari sahabat. Terjaga jamaah sekalian, berentetan. Lantas kita kemudian mengatakan demikian, tidak usah ikuti imam, karena mereka juga mengatakan demikian. Jadi perkataan-perkataan empat imam ini adalah perkataan yang kita benarkan, benar adanya. Ya, semua ulama mengatakan benar. Namun coba kita berpikir, mereka mengatakan perkataan ini untuk secara umum atau kepada orang khusus, ya, atau kepada orang yang khusus saja. Apakah perkataan-perkataan imam tadi ini secara umum dia beritahukan? Ya. Kalau kita menganalisa ungkapan-ungkapan mereka, esensinya adalah agar berijtihad. Agar berijtihad. Jangan ikut saya, berijtihadlah. Apakah mungkin perkataan mereka ini untuk umum semua kita yang mendengarkan hadis dan Al-Quran, kemudian kita menerjemahkan, kemudian kita menganalisa dan seterusnya? Ya, tentu tidak. Ini secara khusus. Perkataan-perkataan mereka ini secara khusus kepada murid-muridnya yang sudah dianggap bisa berijtihad. Ya, pembahasan yang lalu kita sudah bahas bahwa orang yang sudah mampu untuk berijtihad, maka haram baginya untuk taklid, mengikut. Iya. Dan bagi orang yang belum berijtihad, maka wajib baginya untuk taklid. Jadi jangan dibalik. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk muqaddimah pembahasan ini kita cukupkan. Kita akan masuk pada pembahasan pekan depan, langsung kepada pembahasan kitab puasa. Ya. Yang tadi kita sudah bicarakan dengan beberapa ikhwah, karena kita sedikit lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka alangkah bagusnya ta'lim kita langsung membahas fikih Ramadan, fikih puasa, supaya kita punya bekal sedikit ilmu untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena kalau kita langsung masuk pada pembahasan awal pada kitab ini, ya, maka saya rasa panjang lagi waktunya ya, untuk membahas tentang keutamaan Ramadan. Kita akan masuk tentang rukun Islam, rukun iman, dan seterusnya. Panjang juga pembahasannya. Jadi insyaallah kita langsung membahas tentang kitab puasa di pekan depan biidznillah tabaraka wa taala. Jadi kesimpulan terakhir bagi kita semua, bahwa orang awam seperti kita ini, kita semua orang awam itu tidak diwajibkan untuk bermazhab. Ya, kita tidak terlalu diwajibkan untuk bermazhab. Ya, kita bisa mengambil dari mana saja jawaban-jawaban yang kita inginkan. Kita mau bertanya tentang sesuatu, tanya kepada fulan, kepada Ustadz fulan,
dia jawab, kita ambil. Kita amalkan jawabannya. Kita bertanya lagi ke Ustadz Fulan, kita ambil jawabannya juga, kita amalkan. Iya, meskipun berbeda mazhab. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang awam untuk bermazhab. Iya. Kemudian ketika seperti seseorang yang kemudian ingin mendalami fikih, maka disitulah kemudian dia wajib untuk bermazhab. Iya. Mengapa? Ya, apalagi di suatu daerah yang membutuhkan pencerahan tentang fikih. Iya. Maka perlu untuk kita membahas satu fikih dulu, masuk dalam satu fikih untuk kita kuasai. Setelah kita kuasai, ya, orang bertanya kita jawab sesuai dengan fikih yang kita dalami, karena kita sudah memberikan fatwa tentang fikih. Maka kita wajib untuk belajar fikih supaya kita tidak salah-salah. Kita punya standar dalam menjawab pertanyaan masyarakat tentang fikih mazhab Syafi'i misalnya. Iya. Itu tidak apa-apa belajar. Kita mendalami setelah memahami ini fikih mazhab Syafi'i, kemudian kita mendalami fikih yang lain. Ya, fikih Imam Ahmad, Imam Malik, tidak mengapa. Iya. Terus bagaimana ketika seseorang sudah mendalami fikih Syafi'i misalnya? Dia sudah mengatakan dirinya bahwa saya fokus di mazhab Syafi'i. Misalnya ustadz tersebut sudah mendalami mazhab Syafi'i. Bolehkah dia melakukan ibadah yang bermadhab lain seperti madhabnya Imam Ahmad? Ya, boleh juga. Ya, ustadz tersebut boleh, orang yang mendalami madhab Syafi'i boleh juga mengamalkan fikih daripada madhab yang lain, selama dia mengetahui tata cara atau syarat-syarat daripada fikih madhab tersebut. Ya, seperti mungkin saya madhab Syafi'i, saya ingin melakukan wudu seperti wudunya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh. Ya, yang salah tidak boleh dicampur adukkan. Kita mau fikihnya Imam Syafi'i berwudunya, tetapi kita mau ambil pembatal wudunya Imam Ahmad. Ini tidak boleh. Jadi harus tahu syarat-syaratnya. Imam Ahmad cara berwudunya begini, ya, dari awal kepala sampai di tengkuk belakang, kembali lagi, ya, kemudian telinga. Satu paket, satu kali saja. Nah, itu kan hadisnya yang sahih dari Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mengamalkan cara wudu Nabi seperti ini, yang sahih dalam hadis, ya. Kalau Imam Syafi'i, ya, sebagaimana kita amalkan selama ini bagian daripada kepala saja. Ya, dan sah wudunya. Kita mau berwudu seperti Imam Syafi'i sebagian kepala kemudian telinga, ya, tapi kita mau pembatalnya Imam Ahmad, meskipun kita dipegang oleh istri tidak batal wudu. Kalau Imam Syafi'i kan batal wudu, tak? Tidak boleh setelah kita berwudu, kita tidak boleh memegang istri karena batal wudu, karena istri bukan mahram. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau mahram tidak boleh kita nikahi, istri kita bukan mahram. Ya, tidak boleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan batal wudu ketika memegang istri saat kita telah melaksanakan wudu. Imam Ahmad tidak. Ya. Jadi kita berwudu ala Imam Syafi'i tapi mau pembatalnya Imam Ahmad. Ya, tidak boleh campur adukkan. Jadi kalau mau pakai Imam Syafi'i cara wudunya, ya, dan pembatalnya juga Imam Syafi'i. Jadi itu, ya, ikhwas sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh, ya. Yang penting jangan kita bermudah-mudah di dalam mengambil sebuah pendapat. Ini yang dilarang sebenarnya. Dikhawatirkan ketika ada seseorang bertanya kepada Ustadz Fulan, dia mengambil, oh ini pendapat ini, ke Fulan, oh ini lebih mudah, maka dia mengambil pendapat yang lebih mudah. Ini yang dilarang sebenarnya. Kalau misalnya dia bertanya karena dia lebih mencari hadis yang lebih sahih, lebih benar, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, insyaallah. Bagi orang awam, ya, karena dia hanya sekedar muqallid. Ya, tapi kalau untuk bermudah-mudah dilarang. Ya, bertanya berat susah, ini saja yang lebih ringan dilarang. Tapi kalau bertanya cari yang benar, insyaallah tidak mengapa. Ya. Ya, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin hanya ini yang sempat kita bahas saat ini. Insyaallah di pekan depan kita akan masuk pada pembahasan kitab puasa. Ya, kitab shaum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, amal yang saleh. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia panjang umurnya, jelek amalnya. Iya, jannatatuh. Enggak usah hidup. Sudah jelek, ya, tidak mau ibadah, hidup lagi kata anak-anak gaul ya, sudah jelek, hidup, tidak mau lagi sholat, tidak mau beribadah. Jadi dia hidup untuk masuk ke dalam neraka, jauh sama hidup begitu, capek-capek saja. Jadi itu ya sekalian, perbaiki amalan kita, ya, ya, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Insya Allah, segala hal yang kita inginkan perubahan pada diri kita selalu didahului dengan mujahadah yang kuat. Harus dengan motivasi yang kuat, amal yang kuat, ya, agar kita bisa berubah. Ya, jangan mengharapkan kebaikan tetapi kita tidak mau menjemput kebaikan tersebut. Mustahil ya. Kita mau pintar mengaji tetapi kita tidak mau datang mengaji, malu. Persoalan malu macuana, tidak bisa seperti itu. Ya, ilmu tidak akan bisa didapat dengan dua hal, malu, ya, dan sombong, merasa pintar. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah semoga kita lakukan ini adalah sebuah keberkahan, dinilai sebuah ibadah di sisi Allah dan menjadi pemberat amal soleh kita. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.